Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khudori, Sarjana Pendidikan, nomor induk pegawai 1986 0901 2020 12 1 002. Saat ini saya dinas di unit kerja SDN Belanggedi, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Baik, di sini saya akan menerangkan memvideokan kegiatan saya selama saya mengikuti BIMTEK di BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif, yang mana program ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di BIMTEK tersebut, guru inklusif ini saya mengikuti di angkatan yang kelima. Pada tahap yang pertama saya mengikuti pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 bulan 6 2021. Kemudian di tahap yang kedua, yaitu pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif, saya mengikuti pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 bulan 6 2021, maaf. Di sini saya mengikuti BIMTEK ini secara virtual, yang mana saya masuk ke laman seri guru belajar pendidikan inklusif ini menggunakan ID SIM PKB saya, yang mana kemudian saya masuk menggunakan tersebut yang kemarin sudah saya lakukan pada tahap 1 pada tanggal 12 bulan 6 2021 sampai tanggal 19 bulan 6 2021. Kemudian di tahap yang kedua saya mengikuti pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021. Dari pembekalan tersebut dapat saya ambil pembelajaran, yang mana dalam pelatihan tersebut saya mendapatkan 4 tahapan atau 4 sub pembelajaran dalam pendidikan inklusif tersebut. Yang mana yang pertama yaitu saya diberi bekal atau dipelajari atau kita belajar bersama melalui materi yang ada di laman tersebut, yaitu mengenai identifikasi terhadap peserta didik. Yang mana saya memiliki kendala dari diri sendiri yang khawatir jika benar saya tidak objektif, karena di setiap peserta didik itu mempunyai kelebihan dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga dari pendidikan inklusif tersebut semua latar belakang yang ada itu sebagai awal kita untuk memberikan penilaian pembelajaran kita terhadap anak tersebut, karena kita bisa mengetahui karakteristik atau latar belakang anak tersebut, tidak hanya sebatas identifikasi hanya sebatas nama, alamat, tetapi dari latar belakang keluarga dan lingkungan juga. Makanya di situ pendidikan inklusif sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter yang lebih baik. Kemudian tahapan yang kedua, saya juga diberi bekal dan pembelajaran tentang menerapkan asesmen dengan sudut pandang inklusif. Di sini yang sempat saya share juga di Facebook, yang mana yang berbunyi saya memiliki kendala sedikitnya pengetahuan saya terkait ragam jenis asesmen, sehingga saya memiliki pengetahuan tentang asesmen dari pembekalan yang atau pelatihan yang saya ikuti kemarin lewat virtual tersebut. Yang mana asesmen tidak hanya diambil dari sumatif, tetapi juga dibentuk beberapa beragam dari beragam kondisi. Dan yang mungkin lebih mendasar adalah mengembangkan kemampuan membuat pertanyaan yang lebih baik. Artinya dalam arti apa? Kuesioner untuk menggali beberapa penilaian lain selain dari penilaian yang berupa penilaian harian atau penilaian sumatif. Selain itu yang keempat, di sini saya juga diberi bekal mendapat pembekalan tentang tahap yang ketiga atau di pembelajaran inklusif tersebut sub tentang melaksanakan planning matrix. Nah, pelaksanaan planning matrix ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya karena saya belum pernah melakukan pemetaan profil murid. Nah, planning matrix itu adalah pemetaan murid. Di sini saya mengambil contoh atau sampel dalam salah satu murid saya, itu ada yang mengalami keterbelakangan belajar, sehingga saya mengikuti pembekalan ini sangat sesuai dan sangat istilahnya sangat terbantukan dengan pengalaman atau pembelajaran yang diberikan lewat virtual ini. Karena di salah satu murid saya memegang
guru kelas di kelas 3, inisialnya adalah MKAR. Anak ini adalah belum bisa membaca sama sekali di kelas 3, karena saya pada saat megang pertama kelas 3 cukup bingung juga loh, anak di kelas 3 kok belum bisa membaca. Sehingga dengan adanya pelatihan ini saya mulai menggali juga, dan anak tersebut saya masukkan di dalam planning matrix saya. Itu faktornya itu pembelajarannya yang kurang dari rumah, dari orang tua dan lingkungannya, sehingga saya menekankan kepada anak tersebut untuk pertama yang saya lakukan adalah berani mengidentifikasi huruf abjad, karena pada masuk kelas kerja dia itu belum kenal abjad yang A sampai Z itu, padahal teman-teman sudah baca semua, sudah lancar. Kenapa ya? Karena mungkin kurangnya penekanan dari lingkungan, sehingga pada saat semester kemarin saya itu rutinitas untuk mengenal huruf-huruf abjad tersebut, sehingga sekarang sudah hafal A sampai Z, karena tinggal kepada penekanan pada cara membaca, yaitu mungkin bisa dikatakan ya mungkin kayak kembali ke TK lagi, tetapi dalam artian membacanya anak ini lulus dari kelas 3 harus bisa membaca, dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit naik, mulai bisa membaca. Selain melaksanakan planning matrix tersebut, saya juga dapat di sub yang keempat di pelatihan pendidikan inklusif ini, yaitu tentang melaksanakan program pembelajaran individual. Saya merasa bahwa di sini kemampuan guru dalam melakukan identifikasi, assessment, planning matrix benar-benar dites. Jika guru memiliki kesulitan pada tahap sebelumnya, tentu saat menerapkan PPI juga akan lebih menantang. Penting bagi guru untuk terus memperhatikan perkembangan murid agar terus dapat memberikan layanan PPI yang memang sesuai dengan kondisi murid. Dalam artian apa? Tadi saya contohkan di kelas saya ada satu anak yang berinisial MKAR tadi memiliki keterbelakangan, kelemahan dalam lambat belajar, sehingga sampai kelas 3 ini masih belum bisa membaca dengan lancar. Sehingga program pembelajaran individual itu saya berlakukan kepada salah satu murid saya ini, dan alhamdulillah akhir semester di kelas 3 atau akhir kelas 3 kemarin itu sudah ada perkembangan yang signifikan, yang sebelumnya belum kenal abjad A sampai Z sudah hafal bahkan A sampai Z, dan sudah mengetahui kalau ini bentuknya huruf A, ini huruf J dan Z. Kemudian sudah mulai merangkai kata, mulai belajar membaca dengan merangkai kata situ. Alhamdulillah. Selain itu juga ada salah satu temannya yang saya kasih juga, yang sebelumnya tidak lambat belajar tetapi membacanya belum bisa lancar. Karena pendekatan dengan lingkungan, dengan keluarga, saya tekankan terus menerus lewat WhatsApp, karena kemarin daring kan kita lewat WA, kemudian lewat Google Form. Anak tersebut bisa mengikuti dan sekarang bacanya luar biasa, bisa cepat. Itu ada satu anak lagi yang seperti itu. Jadi saya rasa pendidikan inklusif itu sangat membantu bagi guru, bagi kita sebagai pengajar untuk lebih aktif dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa, generasi belajar untuk bisa lebih maju, lebih mengimprove kemampuan anak tersebut dengan pembelajaran yang program pembelajaran yang individual. Dalam arti apa? Kita tidak menekan suatu hal yang lebih besar, tetapi target yang bisa harus dimiliki anak itu yang harus terpenuhi. Minimal adalah jika di kelas 3 ada calistung, jadi anak-anak saya lulus dari kelas 3 harus bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung. Dan mudah-mudahan program yang sudah ditanam oleh Kementerian Pendidikan ini bisa berlanjut ke seri-seri berikutnya dan bisa memberikan penambahan pengetahuan bagi kita sebagai pengajar untuk lebih maju, untuk lebih berinovasi untuk kemajuan bangsa dan menjadikan anak didik kita menjadi yang berprestasi dan berbudi luhur yang baik. Terima kasih, ini kesan dan pesan saya selama saya mengikuti proses program BIMTEK dan pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.